Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin dulur, masih jumpa lagi di channel Tani Medit. Gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaannya tanamannya? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku tani masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa untuk tanaman dan sahabatku semua, mudah-mudahan masih tetap bisa mengendalikan semua hama. Dan pada saat ini ulat dan gerendong lagi menyerang, mudah-mudahan sahabatku bisa mengendalikan semua penyakit, semua hama-hama yang mengganggu tanaman sahabatku semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini kami ingin membahas dan mengulas tentang penyepreian terakhir untuk pematangan umbi tanaman bawang merah. Dan saat ini tanaman saya ini sudah detik-detik akhir dulur 55 HST. Jadi di 55 HST ini penyepreian yang terakhir kali dulur, karena umurnya yang sudah tua dan umbinya sudah besar. Tetapi di balik semua itu, di musim kemarau ini pembesaran umbi dan pengumbiannya agak mundur dulur. Ini kalau di musim penghujan ini sudah lebih daripada ini besarnya. Berhubung ini cuacanya panas jadi agak mundur sedikit dulur. Ini di usia 50 HST ini golongan ataupun umbi bawang merah ini sudah termasuk super cross, super door. Tapi ini belum sepenuhnya rendemen itu turun semua dulur. Karena daunnya yang masih segar, batangnya yang masih gede, ini bisa lagi untuk nutrisi itu turun pada umbi. Jadi kali ini penyepreian yang terakhir saya fokuskan untuk pematangan umbi dulur. Karena di usia yang sudah tua ini kalau terlalu berlebih pestisidanya daunnya tidak kuat. Akhirnya daunnya akan kebakar ataupun gosong. Jadi penyepreian di titik-titik akhir untuk pematangan umbi dosisnya agak kita kendalikan. Yang jelas untuk insek, yang jelas dulur sekali lagi untuk insektisidanya terutama pada ulat dan gerandong kita fokuskan. Karena apa? Karena di sekitar lagi panen raya tanaman padi. Jadi tanaman di sekitar ini mayoritas padi, ya berapa persen sedikit lah itu ada yang jagung. Jadi tanaman sudah habis, otomatis hama itu akan mencari tanaman yang masih hijau, terutama bawang merah. Jadi untuk abamectin terutama dulur ini kita gencer, karena kalau tanaman itu diserang jenis hama gerandong, akhirnya daunnya akan rusak dan pengumbiannya ataupun pematangan umbinya akan terganggu sahabat dulur. Jadi dalam video kali ini pestisida, fungisida, insektisida ataupun nutrisi yang lainnya agak kita perbanyak inseknya dulur. Jadi dalam 2 hari sekali inseknya masuk untuk mencegah terhinggap oleh gerandong. Ibarat tanaman tinggal nutul saja, kalau terserang gerandong akhirnya terganggu. Dulur. Untuk pematangan umbinya diperkirakan akan super cross. Akhirnya kalau daunnya rusak kita akan sangat kecewa. Jadi di detik-detik akhir ini kita tetap menyepreikan fungisida, insektisida dan nutrisinya.
tidak ketinggalan itu. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, di detik-detik akhir tanaman bawang merah ini, kalaupun tidak ada hama, kita agak santai saja dulur. Berhubung di tanaman sekitar ini panen raya padi dan sebagian jagung, otomatis kita harus menangani tanaman kita agar tetap terkendalikan semua hama. Jadi hama-hama itu sebelum menghindap sudah berbau insek atau pestisida yang lain, akhirnya hama itu tidak berani menghindap tanaman kita dulur. Jadi ini perlu diperhatikan bahwasanya buyaran ataupun perpindahan hama dari tanaman yang lain ke tanaman bawang merah itu sangat berbahaya. Karena di sekitar kita tidak ada tanaman yang hijau lagi kecuali tanaman bawang merah. Jadi kita harus hati-hati dan mewaspadainya perpindahan hama tersebut dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, ini sudah mental-mental dan sudah gede-gede dan sudah merah merona seperti ini dulur. Jadi untuk pembesaran umbi kita diwajibkan, ataupun menurut versi saya ini kaliumnya agak diperkuati untuk memasak rendemen itu agar cepat turun dan bisa membesarkan umbi bawang merah tadi dulur. Dan bahannya seperti ini dulur, tidak lepas dari ini semua, termasuk kalium sulfat, bilagio, kemudian inseknya tetap abamectin dan Faigo yang kita gencer karena perpindahan tanaman atau perpindahan hama dari taman padi ke bawang merah tadi, dan fungisidanya Carbiotop bersama Sinergi. Ini sebagai fungisida rollingan antara Tizen dan Remazol P beserta Nativo dulur. Jadi nutrisi untuk pembesaran umbi ini di 50 HST ini kita tutup bersama fungisida dan insektisidanya. Sudah saya tutup di usia 55 HST ini dulur. Insya Allah nanti di umur 58 ataupun 60 HST sudah terjabut. Dan di detik-detik akhir ini nutrisinya tetap seperti dosis yang kemarin. Untuk bilagio dan kalium sulfatnya kita kasih 3 sendok, kalium sulfatnya 4 sendok dulur. Kemudian untuk abamectinnya tetap dosisnya di 20 mili. Di usia 50 HST ini untuk dosis tidak kita naikkan, kita tetapkan di dosis pada sebelumnya. Kalau kita naikkan dikhawatirkan daun itu akan terbakar. Karena apa? Karena daunnya sudah menua. Jadi kalau daunnya sudah tua, kalau dosisnya agak berlebih, itu daunnya tidak kuat karena sudah daunnya menua dulur. Kemudian untuk insek yang lain seperti Faigo kita kasih 1 tutupnya saja. Ini sudah bereaksi keras untuk ulatnya, insya Allah sudah tatas di detik-detik akhir ini dulur. Karena populasi kaper ini sudah meluas dan sudah banyak sekali. Untuk di detik-detik akhir ini sebelum menyerang tetesan-tetesan telur Faigo, telur kaper tadi sudah dilapisi dengan Faigo, otomatis lagi menetas ulat itu akan tatas dan tuntas dulur. Kemudian untuk fungisidanya ini di detik akhir kita kasih Carbiotop bersama Sinergi. Untuk Carbiotopnya kita kasih 6 sendok dulur. Dan sebelumnya di dosis 8 sampai 9 sendok.
Kemudian untuk pestisida yang terakhir, untuk hidrogen peroksida ataupun H2O2 ini kita kasih 60 mili per tangki 16 liter. Ini untuk mendoping ataupun sistem kerja pestisida ataupun nutrisi tadi agar bisa optimal dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, di usia 55 HST ini tanaman bawang merah saya masih kokoh, masih hijau, masih tegak, dan batangnya masih kuat, masih gede-gede dulur. Mudah-mudahan di 60 HST nanti bisa sempurna jadi super dor. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Ambil hikmahnya dulur. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.